dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Banyak orang merasa sudah mengasihi Tuhan, sudah mencintai Tuhan, karena sudah menjadi Kristen sudah lama. Apakah benar demikian? Pertanyaannya adalah, cinta macam apa yang kita punya untuk Tuhan? Bagaimana kita mencintai Tuhan selama ini? Apakah dengan cara memberi persepuluhan lalu, sudah selesai Tuhan, sudah puas, sudah kubayar kewajibanku. Udah gitu, tapi balikin ya Tuhan 100 kali. Nggak niat ngasih Tuhan. Mau memanfaatkan Tuhan. Itu bukan cinta itu dagang. Ngasih persembahan diminta lagi 100 kali. Itu dagang namanya. Jangan pernah datang ke gereja dagang. Seperti datang ke dukun. Kalau ke dukun kan begitu. Ke dukun minta sesuatu, tapi harus mempersembahkan apa, ayam hitam atau apa, saya nggak tahu. Lalu terjadi transaksi. Kalau kita datang kepada Tuhan, dasarnya bukan transaksi. Supaya tokoku laris, Tuhan dianggap sebagai penglaris. Jangan begitu, saudara. Apa yang telah kita persembahkan selama ini untuk Tuhan? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar, mencintai Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengasihi pasangan kita, apa yang harus kita lakukan? Dalam bahasa sederhana, kita harus menyenangkan dia. Iya dong? Mengasihi itu ekspresinya adalah membahagiakan, menyenangkan. Itulah yang dibahasakan dengan bahasa rohani, berkenan. Hidup kita harus berkenan bagi Tuhan kalau kita mengasihi dia. Artinya hidup kita harus menyenangkan dia. Banyak orang ketika mau mengasihi Tuhan, terjatuh dalam kegiatan liturgi. Dalam kegiatan ritual. Itu bukan yang diinginkan Tuhan. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Kalau ditanya begitu gimana? Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Berapa tahun yang lalu saya pernah tanya kepada seorang mahasiswa, kamu mengasihi Tuhan gak? Iya dong, pasti. Dengan cara apa kau ngasihi Tuhan? Apa yang kau lakukan untuk dia? Gak ada. Loh, kamu mengasihi Tuhan tapi kamu gak lakukan apa-apa untuk dia? Ya tapi Tuhan kan tahu otakku ini mengasihi Tuhan. Oh, rupanya yang dimaksud kasih sama dia itu yang penting otaknya mengasihi. Kalau gitu begini, suami sama istri, yang penting aku mengasihi kamu. Ya mengasihi. Itu. Emang itu mengasihi? Bukan. Mencintai atau mengasihi yang sebenarnya itu ekspresinya jelas. Menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Mestinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti menyenangkan dia. Dimanapun. Mau di gereja, di kantor, di rumah, di mall, menyenangkan Tuhan. Kapanpun. Bukan jam 5 pagi, jam 6 pagi. Setiap jam. Bukan cuma hari Sabat. Setiap hari-harinya Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan tuh begitu. Dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Ketika aku makan, aku mau menyenangkan Tuhan. Bukannya datang ke pesta, ambil segini. Udah lupa semua orang. Apalagi Tuhan, nanti deh Tuhan. Ingat Tuhan sih, berdoa dulu.
Tapi makannya nggak bener. Bagaimana? Menyenangkan Tuhan nggak itu? Itu menyenangkan lidahnya sendiri. Makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu baru menyenangkan Tuhan. Ya, saudara ingat baik-baik ya. Bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan? Ekspresinya menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Sejak kapan? Sejak sekarang. Nanti ajalah kalau mau mati baru tobat. Itu bukan mengasihi Tuhan, itu mengasihi diri sendiri. Itu mau memanfaatkan Tuhan itu detik terakhir. Iya Tuhan, aku terima Engkau. Terus masuk surga. Lah kok enak situ. Emangnya surga murahan apa? Kita itu mau menyenangkan Tuhan itu dari sekarang. Makanya kita pengkhotbah mengatakan, ingatlah penciptamu ketika engkau masih muda. Jangan tunggu terlambat. Sampai suatu hari kau katakan di mana tidak ada kesenangan bagiku. Baru cari Tuhan. Tuhan dikasih sisanya gitu. Jangan. Cari Tuhan mulai sekarang ketika kita masih sehat. Ketika kita masih bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Banyak orang itu kasih Tuhan itu sisanya. Kalau sudah nggak bisa apa-apa, panggilin Pak Pendeta dong. Telat. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Itu bukan cinta itu. Itu takut mati. Udah takut mati, panggilin Pak Pendeta. Padahal pendetanya datang juga nggak bisa apa-apa. Cuma bisa doain doang. Gak ada kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Hari ini kita masih punya kesempatan. Ayo kita ekspresikan cinta kita sama Tuhan. Ada amin? Iyalah, kalau enggak mau menyenangkan siapa? Diri sendiri. Gak ada gunanya itu. Ya. Tes. Kita itu harus mengekspresikan dengan nyata iman kita. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau nggak ada buktinya itu bukan cinta. Bagaimana seseorang mengekspresikan cintanya sama pasangannya? Ada nggak? Ada nggak orang yang ngomong begini sama istrinya? Ma, aku cinta kamu loh mas sebenarnya. Tapi kamu kok lupa ulang tahunku? Ya tapi aku cinta kamu mah. Kok aku gak pernah diajak jalan-jalan? Tapi aku cinta kamu mah. Itu bohong besar namanya. Karena kenapa? Karena kalau orang cinta itu gak bisa ditahan, gak usah diajarin. Dia berusaha menyenangkan yang dicintainya. Betul? Iyalah. Saudara yang pernah jatuh cinta gak usah diajarin kan? Dikit-dikit telepon. Dikit-dikit SMS zaman dulu, belum ada WhatsApp. Ya kan? Dikit-dikit nanya, sudah makan belum? Loh, tadi kan udah nanya katanya. Kok nanya lagi? Bisa linglung lupa saudara. Saking bingungnya tuh mau menyenangkan pasangannya. Ada seorang cewek sama cowok, ceweknya cerita sama saya begini. Pak, itu kenapa ya temanku itu kok kalau ngajak malam minggu, ngajak makan malam, itu sebentar-sebentar lihat jam. Saya bilang sama dia, kamu lupakan dia. Itu dia nggak cinta kamu. Dikit-dikit lihat jam, emangnya kerja apa? Sorry ya, time out. Waktunya habis. Aku harus pulang. Nggak masuk akal. Makanya cinta Tuhan juga sama. Mana ekspresinya, mana buktinya? Pernah gak kita melakukan sesuatu yang
membuat Tuhan berkenan? Tuhan bilang yes. Pernah nggak? Bapa di surga kasih contoh. Tuhan Yesus yang kasih contoh. Bapa di surga sampai berkata begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waduh, mestinya kita semua begitu. Kita hidup ini sampai Tuhan berkata, ini dia yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau kita tidak pernah melakukan apa-apa untuk Tuhan, itu bohong kalau bilang cinta Tuhan. Nggak ada ekspresinya. Ya, ada orang yang mengatakan cintanya sama Tuhan itu di otakku, Pak. Bukan, cinta bukan di otak. Cinta dalam perbuatan nyata. Apakah kita mengasihi seseorang atau tidak? Buktinya dalam perbuatan. Ya, ada lagi yang mengajarkan iman itu nggak perlu perbuatan, Pak. Keselamatan bukan karena perbuatan. Aneh. Iman kok nggak ada perbuatan. Nggak pernah baca kitab Yakobus kamu. Kitab Yakobus jelas, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Mati imanmu. Apa gunanya iman tanpa perbuatan? Kitab Yakobus itu sampai ngomong begini loh, bukan saya loh ya. Orang suka marah sama saya. Dipikir saya marah-marah. Padahal saya bacain kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal 2. Yakobus itu, waduh, kalau orang zaman sekarang marah semua sama Yakobus nih pasti. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Hari ini banyak manusia bebal, saudara. Ya, iman itu gak perlu perbuatan. Ngomongnya begitu. Padahal sekolah teologi juga. Padahal doktor juga, doktor teologi. Ngomongnya begitu. Bebal itu namanya. Kitab Yakobus padahal jelas. Iman tanpa perbuatan mati. Percuma. Itu ngomong doang itu. Itu namanya NATO. No action. Talk only. Ngomong kosong itu namanya. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kamu cinta, perbuatannya mana yang mengekspresikan cintamu itu? Nah, kitab Yakobus jelas, hai manusia bebal. Hari ini banyak, hai manusia bebal, kata Yakobus. Kamu bilang selamat tanpa perbuatan. Iman itu harus ada perbuatannya. Bahkan kitab Yakobus menulis jelas banget, tapi nggak mau dibaca sama orang. Orang-orang itu bebal emang. Ya, saya bacakan ya. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau tanpa perbuatan imanmu percuma. Harus ada ekspresinya. Engkau mengasihi istrimu, mana ekspresi cintamu? Ngomong tok. Percuma. Kalau kamu mengasihi istrimu, harus jelas ekspresi cintanya. Kalau kau mengasihi anakmu, didik dia dengan benar. Kalau kau mengasihi orang tuamu, perhatikan dia dengan cinta. Yang membedakan satu orang dengan yang lain itu cuma satu, cinta. Cuma cintanya ada yang palsu. Ada yang nyata lewat ekspresi hidup. Ada orang yang masih ngotot. Yang penting aku percaya Pak, mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, selamat. Nggak baca Alkitab tuh begitu, bacanya satu ayat doang. Padahal kalau cuma ngomong tok, perbuatannya belum tentu ada. Ya, jangan baca Alkitab itu satu ayat doang, jangan. Alkitab ya to the point nih. Alkitab mengatakan begini. 1 Korintus 16 ayat 22. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Jadi, hari ini kalau orang nggak mengasihi Tuhan, dia terkutuk sebenarnya. Dia boleh hidupnya kaya, sehat, kayaknya aman-aman saja, tapi dia hidup dalam kutuk. Saudara harus mengalami pembaharuan akal budi. Mindsetmu itu dibuang yang lama. Kalau dapat uang, dapat berkat. Belum tentu. Siapa tahu itu dapat kutuk. Karena kalau orang tadinya miskin cari Tuhan, berdoa terus dekat Tuhan. Lalu, ya diberkati. Lalu ya jadi kaya. Tapi saking kayanya dia mulai sibuk, sudah lupa Tuhan. Artinya apa itu uangnya?
Berkat atau kutuk? Kutuk. Karena menyebabkan dia tidak selamat. Mendingan dia miskin dulu dekat Tuhan. Dan sebaliknya, orang kaya sombong banget gitu. Bangkrut. Pandemi bangkrut. Lalu dia ke gereja cari Tuhan. Bangkrutnya itu berkat atau kutuk? Berkat. Berkat itu artinya sesuatu yang menyelamatkan. Bukan sesuatu yang membuat kaya. Salah itu. Makanya belajar dari sekarang, jangan sampai bangkrut baru cari Tuhan. Yang kaya persembahkan uangmu itu untuk Tuhan. Dipersembahkan itu bukan dikasih gereja semua, dijual, dikasih gereja gitu. Bukan. Bayangin kalau jemaat semua jual rumahnya kasih gereja. Kita bingung, saudara, buat apa ini? Iya, saya bingung langsung. Ini rumah segini banyak buat apa ini? Iya, bukan itu maksudnya. Pergunakan semua yang ada pada kita untuk menyenangkan Dia. Menyenangkan Tuhan itu macam-macam. Waktu mendidik anak dalam kebenaran. Kasih orang tua, perhatikan sudah tua. Ya, cintanya, perhatikan. Pasangan hidup, saling mengasihi. Kerja keras biar duitnya banyak. Belajar biar pintar. Tapi persembahkan untuk Tuhan. Membuat itu menyenangkan Tuhan. Ya. Apapun yang kulakukan Tuhan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun. Dalam segala perkara. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Sejak di bumi sampai selamanya. Kalau orang mendengar kebenaran ya dari hari ke hari, imannya akan bertumbuh terus. Makin lama makin dewasa, ia akan makin peka. Kalau mendengar sesuatu ini dari Tuhan atau bukan nih. Atau hasil pikirannya sendiri. Sebab banyak di luar sana, khotbah pakai ayat Alkitab cuma 1 ayat. Lalu dikhotbahkan suka-suka sendiri. Motivator sebenarnya. Sebenarnya bukan pengkhotbah, motivator. Cuma pakai ayat Alkitab. Tidak Alkitabiah. Makanya pendengarnya nggak bertumbuh. Ciri kebenaran itu pragmatis. Salah satu natur kebenaran. Pragmatis itu artinya berdampak. Meskipun kejahatan juga pragmatis. Berdampak juga mengubah jadi anak setan. Tapi kebenaran mengubah kita jadi anak Bapa di surga. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bagaimana sih sebenarnya mengasihi Tuhan itu? Apakah bayar persepuluhan? Udah lunas Tuhan ya. Udah jangan diganggu-ganggu lagi. Yang 90% ini milikku. Suka-suka aku. Mau pesta pora, mau kubuang, mau apa. Gak tahu diri. Seluruh milik kita itu milik Tuhan. Amin. Sehingga 90%-nya pun milik Tuhan. Tidak boleh dipakai sembarangan. Tidak boleh pelit, tapi juga tidak boleh boros. Karena milik Tuhan. Harus dipakainya pas. Ya. Itu sebenarnya tujuan keselamatan di dalam Tuhan itu supaya kita mengasihi Tuhan. Supaya hidup kita itu menjadi anak Bapa di surga. Bukan jadi agamawi. Hari ini banyak sekali yang agamawi. Rajin bayar persepuluhan. Tapi nggak punya kasih sama sesamanya. Itu agamawi itu. Padahal kalau mau jujur ya persepuluhan dibatalkan. Buah sulung dibatalkan. Semua peraturan Taurat dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus. Lalu gimana gereja? Persembahan ada. Persembahan sesuai kerelaan hati. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang benar. Bukan bayar 10% aja. Aku lagi gak punya duit tapi ditagih. Ditagih gimana yang ngutang akhirnya aku Pak. Bayar persepuluhan. Waduh ini penindasan namanya. Persepuluhan itu dari yang ada. Itu pun sudah dibatalkan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Makanya dengerin khotbah itu yang lengkap. Saya dicerca seluruh dunia. Itu bukti bahwa orang cinta mamon, tidak cinta kebenaran.
Kalau orang cinta kebenaran, kenapa ya pendeta ini ngomong begini ya? Padahal gembala dia, emang dia nggak butuh duit ya? Emang dia kaya raya ya? Pikirannya gitu. Lah, nggak ada urusan mau ada duit mau nggak, pokoknya kebenaran disampaikan. Nggak boleh dirubah-rubah karena uang. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan supply orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Pasti, nggak mungkin nggak. Tapi jangan mengorbankan kebenaran lalu membuat sesuatu yang mengumpulkan duit, menghalalkan segala cara. Jangan, ya. Jadi orang itu harus katanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi mamon ternyata. Waduh, orang-orang ini nggak tahu diri emang. Saya kalau ngomong ceplos-ceplos. Tapi bukan soal, tapi saya nggak marah loh, beneran. Tapi kelihatan marah. Tapi sebenarnya enggak. Ya. Jadi kita tidak boleh pakai pikiran diri sendiri. Harus pakai Alkitab. Alkitab pun nggak boleh dicomot-comot. Aku suka ayat yang ini nih. Nggak boleh seluruh dibaca yang ngerti. Kesimpulannya jadi akhirnya apa? Itu loh. Makanya belajarlah hermeneutik. Di channelnya GSK Epic ini ada playlist namanya hermeneutik. Mungkin 6 atau 7 seri gitu. Silakan didengarkan. Nanti Bapak Ibu akan mengerti, oh begitu ya. Nah, baru sadar. Baca Alkitab tuh nggak boleh nyomot terus diartiin sendiri gitu, nggak boleh. Oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker. Sembuh dari tidak punya jodoh. Sembuh dari kemiskinan. Ngawur itu. Saudara. Coba dibaca Alkitab. Sembuh dari apa? Sembuh dari kesesatan. Diganti-ganti. Diganti-ganti. Itu loh yang saya suka ribut itu. Alkitab itu jangan diganti-ganti bro. Nanti kamu binasa. Serius ya. Kau binasa nanti. Sedangkan kita tidak mau ada seorang pun binasa. Yuk kita sama-sama belajar. Sama-sama benar. Nanti kita ketemu lagi di surga. Amin. Mestinya begitu. Untuk apa sih? Ngotot-ngototan tapi binasa akhirnya. Ada orang yang bercanda sama saya gini. Hermeneutik itu apa ya Pak? Kalau tas Hermes saya tahu. Yang ngomong kebetulan artis. Dan ada di sini. Tadi pagi duduk situ. Tapi itu dia bercanda juga sih. Saya tuh nggak tahu loh Pak tadinya hermeneutik itu apa. Tas Hermes saya tahu. Mantap ya. Aduh. Bagus sih. Bagus. Ilustrasinya begini. Seorang suami benar-benar mencintai istrinya. Benar, nggak aneh-aneh. Beneran. Jadi tiap makan ikan gitu ya, kepalanya diambil sama istrinya. Badannya sama ekornya itu suaminya. Jadi selalu begitu. Udah makan, udah bertahun-tahun, pas ulang tahun istrinya. Suaminya mau kasih servis hari itu yang bagus. Malam itu dinner. Diambil sama suaminya dari dapur, dia udah pesen-pesenin macam-macam. Ini yang istimewa. Dikasih kepala ikan lagi. Badannya dibuat dia lagi. Istrinya sampai, kamu kebangetan ya suamiku. Biasanya saya makan kepala ikan, sekarang kau kasih kepala ikan lagi. Suaminya bilang gini, kupikir kau suka, makanya pilihnya kepala ikan terus. Bukan suka, aku mengasihimu. Tapi masa ulang tahun aja kau kasih aku lagi kepala ikan. Itu suaminya ya, nggak bermaksud begitu loh. Dia salah mengerti. Ngerti maksudnya ya? Jadi kita tidak boleh salah mengerti Tuhan sukanya apa. Oh Tuhan sukanya persepuluhan. Oh Tuhan sukanya kalau aku puasa sampai kurus. Saya nggak puasa aja udah kurus. Disuruh puasa terus. Bukan itu keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu kalau kita semua jadi seperti Dia. Kalau kita semua mengasihi Dia. Sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan, binasa. Sebenarnya ya Tuhan tuh gak butuh manusia loh. Manusia yang butuh Tuhan. Iya. Seolah-olah Tuhan pengen dipuja-puja, pengen dipuji-puji gitu. Enggak. Tuhan mau kita itu dekat Tuhan. Supaya kita tidak binasa. Kalau orang jauh dari Tuhan, dia celaka, binasa. Hidupnya gak karu-karuan.
duniawi dan sebagainya, celaka itu nanti. Sebenarnya itu. Orang suka salah mengerti, orang pikir Tuhan butuh kita. Enggak, kita yang butuh Tuhan. Itu seperti orang tua sama anaknya. Anaknya didisiplin, supaya jangan celaka. Itu loh. Bukan orang tua butuh anak, supaya anak itu jangan celaka. Kamu ngasih aku. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Supaya enggak celaka. Kenapa? Seseorang yang punya ilah lain, idola lain, idol, dalam jangka panjang ia akan menjadi seperti idolanya. Jadi saudara jangan heran kalau ada orang gitu ya. Kenapa orang ini jahat ya? Perhatiin aja idolanya dia siapa. Ya, kalau idola kita Tuhan Yesus, kita harus seperti dia. Amin ya. Orang nggak kenal, kenal aja enggak. Kafir ya kau? Loh, kenal aja enggak. Idolanya siapa itu? Pasti setan, Pak. Iya, saya serius. Pasti setan. Kalau idolanya Tuhan pasti gak gitu. Kalau idolanya Tuhan gak kenal ya. Aduh. Jadi seolah-olah akrab. Kita jadi suka memperhatikan orang lain, siapa sih yang butuh pertolongan. Kalau butuh, kalau aku ada aku kasih. Hidup sekali mesti jadi berkat. Kan gitu kan? Bagaimana kita mengekspresikan cinta kita sama Tuhan? Dengan mulut? Percuma, lidah tak bertulang. Cinta itu ya harus konstan. Ada orang yang cinta mula-mulanya menggebu-gebu. Tahannya cuma setahun. Ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Gimana sih ini? Kadang-kadang ya kalau ada suami istri konseling gitu ya. Saya bingung. Ini kau yang mulai, kau yang mengakhiri sendiri. Dulu kau berjanji di hadapan Tuhan dan para malaikatnya. Apakah engkau berjanji mengasihi pasanganmu sampai kau mati? Ya, berjanji. Apakah kau ya? Loh, belum selesai ngomongnya ya. Kalau udah berjalannya waktu, luntur cintanya. Aduh capek deh. Ya, makanya ya, saya sarankan kalau kita mengasihi Tuhan itu jangan pakai cuma otak. Juga perasaan, juga keinginan, seluruh jiwa kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap, kalau mau dilanjutin lagi, waktumu. Dengan segenap uangmu. Dengan segenap semua yang ada pada kita. Jangan dipakai sembarangan loh, punya Tuhan itu. Iya kan? Mulut suaranya bagus. Pakai untuk memuji Tuhan. Jangan dipakai untuk memaki-maki. Waduh, harus keluar berkat dari mulut. Ini hal-hal sederhana tapi penting. Kenapa? Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan, dalam hal kecil pun dia sembrono. Sembarangan. Iya. Mengasihi Tuhan tapi makan sembarangan. Bicara sembarangan. Di internet ngomong jorok. Kalau ngasih komentar, gak sopan. Begitu mengasihi Tuhan, Tuhan yang mana yang kau kasih? Itu mah mengasihi diri sendiri atau mengasihi setan itu. Mulut dipakai bukannya untuk memberkati, malah mengutuki. Waduh, bahaya loh dunia ini. Dunia ini contohnya banyak yang jahat, tidak baik, tidak untuk dicontoh. Makanya kalau kita mau punya iman yang sempurna, pandanglah Yesus. Amin. Minggu depan, itu temanya perjanjian baru, perjanjian lama. Harus jelas maksudnya apa. Sebab banyak orang, kalau saya bilang, Taurat dibatalkan. Kalau gitu, buang aja perjanjian lama. Ngomongnya gitu. Ngomong sembarangan. Nggak ngerti, bukannya nanya, ngomong sembarangan. Mestinya kan, loh kalau nggak berlaku lagi terus gimana Pak? Kan mestinya gitu. Enggak, ini ngawur ini gitu. Yang gitu-gitu. Saya sih udah biasa sih dengar gituan. Jadi nggak pengaruh, sama sekali nggak pengaruh. Ada lagi yang sok tahu. Ini dokter abal-abal nih. Oh ya, nggak apa-apa abal-abal. Kalau orangnya ada, saya bawain kaca. Saya suruh ngaca dia. Orang tuh biasanya gitu, nunjuk orang lain, tapi
jari-jarinya banyak nunjuk diri sendiri. Yang nunjuk orang lain cuma satu. Enggak jadi berkat, jangan begitu. Ya. Hidup ini bukan soal pintar-pintaran, siapa yang pintar, bukan. Soal bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Itu sebenarnya. Makanya hari ini ya, saya ajak semua untuk mengucapkan janji. Ya, mengucapkan janji. Kalau kita nggak berani janji sama Tuhan, lah terus katanya cinta. Janji, ekspresikan cintamu. Kalau orang lagi jatuh cinta, dia jadi puitis kata-katanya. Dia jadi pujangga, saudara. Ya, saudara coba perhatikan liriknya, perhatikan nadanya, ungkapan cinta kita sama Tuhan. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Saudara, ungkapkan perasaan kita sama Tuhan. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, seorang murid, mahasiswa misalnya, mengasihi Tuhan, dia akan belajar dengan sukacita. Asik, aku lagi belajar. Meskipun susah banget yang dipelajari. Asik, aku lagi belajar nih. Semua aku lakukan untuk Tuhan. Aku harus menyenangkan Tuhan. Asik, aku lagi dagang nasi goreng untuk menyenangkan Tuhan. Asik aku jadi orang tua untuk menyenangkan Tuhan. Asik aku punya banyak sahabat untuk menyenangkan Tuhan. Semuanya diarahkan ke Tuhan. Asik aku punya bisnis. Aku mau bisnis yang uangnya banyak. Akan kupakai untuk dunia yang gelap ini, menyenangkan Tuhan. Luar biasa itu. Aku mau jadi pengacara. Di tengah-tengah pengacara yang gelap, aku mau jadi pengacara di dalam Tuhan. Yang membela kebenaran. Bukan hanya membela yang bayar. Itu semangat itu harus kita punyai. Itulah ekspresi kita mencintai Tuhan. Omong kosong semua persembahanmu. Biarpun tubuh kita diberikan, dibakar sekalipun. Percuma kata Tuhan. Kalau tidak memiliki kasih. Kalau tidak memiliki cinta kasih. Hukum yang terutama dari seluruh perjanjian lama, kitab para nabi, Taurat dan kitab para nabi, hukumnya itu cuma dua intinya. Mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu intinya. Kalau orang tidak melakukan yang paling utama, paling penting, ya percuma semuanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Padahal waktu yang kita punya itu sempit loh saudara. Umur kita berapa? Aku lagi sukses nih Pak, umur 40. Tunggu aja 20 tahun lagi. 20 tahun lagi itu sebentar gak? Sebentar banget. Apalagi kalau gak jaga kesehatan, gak sampai 60. Temannya istri saya cerita cuma sampai 40, 45. Karena gak jaga kesehatan. Itu bukan nasib loh ya. Oh mungkin sudah dipanggil Tuhan. Bukan, memulangkan diri sendiri itu.
Lah habis makan sembarangan, makan sate kambing, makan sate babi, makan lemak, makan ini, makan itu. Wah, akhirnya minum bir. Lengkaplah penderitaannya. Besoknya stroke. Jangan saudara, kita harus umur panjang sehat untuk Tuhan. Amin ya semua ya. Bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Cinta kasih itu penuh ekspresi cinta. Itulah yang membuat seseorang semangat terus. Ada seorang dokter tanya ke saya, Pak Wignyo ini kelihatannya tiroid. Loh kenapa? Habis kayaknya nggak pernah capek. Pagi, siang, malam kirim terus. Renungan lah apa lah gitu. Iya, bener nggak Pak? Kayaknya enggak deh. Saya sehat semuanya. Tekanan darah saya normal, denyut jantung normal. Kalau tiroid kan denyut jantungnya 90, 100 gitu. Enggak, 60 sampai 70. Bagus, tekanan darah 120, 80. Oh ya bukan kalau gitu. Terus kenapa Pak kok bisa gitu? Nah, ada hormon rohani. Saya kalau malam ya, biar jam 10, biar jam berapapun, semangat loh. Waduh, menyala-nyala terus. Sampai akhirnya tubuh nggak kuat. Menyala-nyala gitu terus hilang. Sampai, loh bisa hilang juga ya rupanya ya. Aduh, saya kadang-kadang sebentar lagi deh Tuhan. Loh, hilang lagi. Ah udahlah tidur aja deh. Besok bangun jam 4 atau jam 5 gitu. Iya, semalam ya. Saya kemarin dari jam berapa ya? Pagi kan ke sini, jam 5. Ada impartasi 2 pagi kan di sini. Habis itu jam 9 ya, lari ke Kelapa Gading jemput keluarga. Lari ke mana? BSD ya. BSD ada yang ulang tahun. BSD jam 2. Lari ke sini. Di sini ada Waski. Waski gabungan itu. Rame gitu. Lari jam 2. Sampai jam 3 sampai di sini. Kira-kira 1 kilo dari sini. 2,5 jam di situ. Mantep banget. Bang Boim pernah ya di situ ya? Mantep banget lewat sini nih. 2,5 jam Pak. 2,5 jam itu kalau khotbah udah selesai berkali-kali. Macet gak karuan. Sampai sini udah pengen pipis lagi. Ditahan semua kan. Sampai sini saya yang doa berkat lagi. Pas jamnya lagi. Waduh gak sempet pipis, saya lari ke sini. Aduh. Malam pulang ke rumah. Aku besok mau khotbah cinta Tuhan. Waduh itu terus malam hilang. Pagi tadi jam 4 udah bangun saya. Tuhan. Sebenarnya persiapan itu bukan kayak ujian gitu enggak. Saya cuma merenung aja Tuhan. Bagaimana ya supaya kita itu mengerti apa yang Tuhan inginkan. Supaya hidupku itu menyenangkan Tuhan. Itu mengalir hikmat Tuhan loh. Selalu begitu. Selalu. Makanya ya Tuhan kasih semangat sama saya. Minggu lalu Sabtu atau Minggu tuh. Waduh. Tuhan kasih semangat loh pagi-pagi gitu ya. Tiba-tiba ada suara. Aku mengasihimu sepanjang hari. Waduh. Terus tulisan Ibrani Pak. Waduh. Saya bilang kayak nonton film. Wah semangat lagi saya. Tapi ya dulu pernah juga Tuhan begitu. Di 10 tahun yang lalu kali. Udah saya ceritain tuh. Ada paduan suara saya samperin gitu ya. Saya lagi frustasi ceritanya. Ada kepala muncul di paduan suara itu. Ceritanya saya di bawah gini kan saya lihat gitu. Kepala muncul loh. Dia bisa. Kalimatnya itu jelas. Permata hatiku. Aku mengasihimu.
Tapi bukan ngomong biasa Pak, pakai lagu, pakai pantun lagu. Permata hatiku, engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, engkau sangat ku cinta. Yes, wah kayak dicas. Saya langsung yes. Wah langsung sembuh saya. Tadinya capek gitu, sembuh. Itu jadi lagu itu. Itu yang renungan malam. Kalau Bapak Ibu dengar yang dulu, itu lagunya itu. Jadi satu lagu. Itu jadi satu lagu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Tuhan berusaha mengkomunikasikan bagaimana Ia mengasihi kita. Kitanya yang kurang merespon kadang-kadang. Di dalam ilmu gematrian namanya, itu ilmunya orang Yahudi, otak-atik angka, untuk hal-hal rohani. Itu ada satu fenomena, bagus banget. Bahasa Ibraninya cinta itu, ahava. Ahava. Makanya ada merek yang mereknya ahava itu, bagus banget tuh. Aromanya mantap. Kalau ada yang ke Israel, boleh beli itu. Produk apapun, mau sabun, mau apa, aromanya itu. Ahava, aroma cinta. Luar biasa itu. Kalau ada Bapak Ibu yang mau ke Israel, cepat daftar. Sebelum penuh. Iklan lagi, bukan iklan. Kadang-kadang ada orang, kok saya nggak diajak gitu. Ya saya umumin deh. Akhir Oktober berangkat. Ahava itu artinya cinta. Kalau kita perhatikan piktogramnya, piktogram itu gambar aslinya. Ahava itu artinya gini, cinta kasih Tuhan itu untuk dibagikan kepada sesama. Nah, kalau kita memiliki cintanya Tuhan, jangan disimpan sendiri. Untuk dibagikan kepada sesama. Yang luar biasa adalah angka gematriannya. Ahava itu angkanya 13, saudara. Kalau dijumlahkan huruf Ibraninya itu jumlahnya 13. Sedangkan Tuhan huruf besar, teks aslinya Yud He Waw He, YHWH, itu kalau dijumlahkan 26. Apa artinya? Manusia seorang diri, cintanya jumlahnya 13, gematriannya. Tuhan 26. Artinya Tuhan menghendaki agar cinta itu tidak sendirian. Cinta itu harus ada pasangannya. Pasangan jiwa kita adalah Tuhan. Makanya Tuhan punya gematria angkanya 26. Itu. Makanya dulu Adam juga dikasih pasangan Hawa. Adam dipasangkan sama Hawa. Bukan Adam sama Rudi. Atau Hawa sama Siti. Bukan. Itu penyimpangan, saudara. Itu penyimpangan, ya. Makanya semuanya itu karena cinta sebenarnya. Orang yang tidak punya cinta, dia pasti ke neraka. Pasti. Sebab Allah itu kasih adanya. Gak cocok. Makanya ya, suami-suami bertobat sekarang. Mungkin kau pernah kasar sama istrimu. Mungkin semua suami pernah kasar. Ya. Pengalaman pribadi. Enggak, ya. Bertobat sekarang. Istri-istri juga gitu. Layani suamimu. Jangan sampai waduh, ada istri-istri yang galak minta ampun. Sampai suaminya kalau mau pulang, malas aku pulang. Ada istri-istri kalau ngomong sama saya itu gini, Pak, suamiku itu, aduh Pak. Sampai-sampai gini dia, nanti ya kok suamiku ada di surga, aku nggak mau ke surga Pak. Ketemu lagi soalnya, waduh gawat sekali. Aduh. Jangan jadi sandungan, saudara. Aduh, cinta itu luar biasa loh. Dalam bahasa Ibrani ada 2 kata cinta. Kaf, ya. Dalam bahasa Ibrani
ada dua macam cinta. Dua macam kata cinta di dalam bahasa Ibrani. Kaf. Kaf itu dipakai di Yohanes 3 ayat 16. Terjemahan bahasa Ibraninya itu. Apa artinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cintanya Tuhan di situ itu, cintanya Bapa di situ itu, kaf. Dibalas gak sama manusia? Belum tentu. Ada yang balas, ada yang tidak. Itulah kaf. Tapi ada satu kata dalam bahasa Ibrani, raham. Raham itu cinta yang berbalas-balasan. Sudah dibalas. Murid terkasih Tuhan Yesus ada di sampingnya. Artinya murid itu dikasih Tuhan dan murid itu mengasihi Tuhan. Cinta yang berbalas-balasan itu raham. Jangan sampai kita tidak raham, saudara. Jangan sampai kita angkanya 13. Kata orang Indonesia itu angka sial. Cocok juga ya gematria ya. 13. Jangan. Kita harus punya kasih yang lengkap. Mengasihi Tuhan 26. 26 itu angka beruntung. Beruntung itu dengan kata lain diberkati. Dengan kata lain yang berbahagia. Kurang apa lagi? Tuhan membuktikan dengan berbagai cara, dengan berbagai komunikasi. Ya, jangan kita tidak punya semangat mengasihi Tuhan. Tuhan tidak kelihatan tapi dia nyata di dalam diri kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Jangan takut apapun. Takutlah berbuat dosa. Tapi jangan takut apapun. Mau setan, mau gondoruo, mau jin. Jangan takut. Yang takut mereka, takut kita. Ya, jangan takut. Saya sering bicara gitu sama orang. Dulu ada itu yang sekeluarga datang ke saya. Pak, saya dikutuk loh Pak. Sama siapa? Saya bilang, sama itu Pak. Dulu saya menyembah dia. Sesuatu lah. Oh jangan khawatir, saya bilang. Jangan khawatir. Bapak udah bertobat belum? Sudah sih. Aduh jangan khawatir. Nanti kalau dia ngapa-ngapain Bapak, dia yang mati. Tapi tanggalnya 7 hari lagi Pak, kalau mati beneran gimana? Enggak bakalan. 7 hari kemudian datang, iya Pak, enggak apa-apa Pak. Jangan-jangan dia yang mati. Iya, saya serius. Kalau orang berani sama anak Bapa di surga, wah, mati dia. Ya, Kitab Kejadian menulis hal itu. Tuhan bicara begini, barang siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati dia. Waduh. Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati dia. Barang siapa memberkati kita, berbuat baik sama kita, umat Tuhan, Tuhan berkati dia juga. Itu artinya. Tapi kalimat kedua, sayang terjemahannya enggak tepat. Kalimat keduanya begini. Barang siapa mengutuki engkau, kukutuki dia. Bukan gitu aslinya. Aslinya begini, barang siapa anggap remeh kamu, kukutuki dia. Nangkep enggak pembelaan Tuhan itu? Tuhan itu bilang, oh anggap enteng aja, aku hancurkan kau. Kukutuki kau. Kenapa? Ini soal keselamatan jiwa banyak manusia. Abraham, keselamatan melalui Abraham kan? Lahir Mesias. Orang yang menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Waduh, jangan saudara. Kukutuki kau kata Tuhan. Makanya orang harus mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung itu bukan hanya dengan uang, bukan. Mendukung itu doakan. Kalau ada link kebenaran, bagikan ke sebanyak mungkin. Jangan disimpan sendiri. Harta jangan disimpan sendiri. Dibagikan linknya. Ya. Terus jangan begini, saudara. Punya uang 1 triliun. Kasih 1 juta ke gereja. Itu receh loh. Itu bukan mengasihi Tuhan, itu menghina Tuhan. Lebih baik nggak usah ngasih. Makanya ya, ini bukan soal uang. Saya bahkan ngomong begini di sini. Saudara kalau nggak percaya sama gereja ini, nggak apa-apa. Kasih ke gereja lain yang saudara percaya. Kurang apa lagi? Ada nggak gembala ngomong begitu? Nggak ada. Karena memang nggak ada soal uang di sini. Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak pernah ngomong soal uang. Ini mesti gini, harus gini, harus gini. Wah nggak. Harus persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang diinginkan Tuhan itu seluruh hidup kita. Seolah-olah Tuhan bicara gini,
Mana buktinya engkau mengasihi aku? Kalau kita bicara sama Tuhan, mana buktinya mengasihi aku? Nggak berani lah. Kenapa? Ini buktinya aku sudah mati buat kamu. Kurang. Bahkan nih. Bahkan, perhatikan baik-baik. Kasihnya Tuhan sama kita itu sudah berlebih. Aku mati buat kamu. Dosamu ku ampuni semua. Dosa itu nilainya berapa? 1 triliun, 2 triliun? Nggak bisa dibeli dengan uang. Betul nggak? 1 sudah diampuni dosanya. Kedua, Roh Kudus yang Maha Tinggi, Roh Allah yang Maha Tinggi ditaruh dalam diri kita, kurang apa lagi? Santet, mental mati sendiri dia. Pelet, gak mempan. Jangan gak dipelet aja lengket. Banyak orang begitu, gak dipelet lengket. Ngomongnya aku digoda setan. Bukan, ide sendiri itu. Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan. Alkitab ini anugerah buat kita. Supaya kalau kita belajar benar, kita mengalami perubahan mindset. Kalau mindsetnya berubah, hidupnya pasti berubah. Pasti. Kalau orang salah mengerti, hidupnya nggak berubah. Atau salah berubah. Yang keempat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tidak bagi semua orang, bagi yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya Tuhan bicara, aku mengasihimu. Kamu harus mengasihi aku. Supaya tidak binasa. Bukan Tuhan mau disanjung-sanjung, mau butuh kasihnya kita. Bukan. Supaya kalau orang mengasihi Tuhan, dia tidak binasa. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Sama seperti orang tua mendidik anaknya. Nggak boleh begini, harus nurut mama. Mama ini kok minta diturutin terus sih? Bukan, supaya kamu tidak celaka, nak. Itu loh maksudnya. Ya. Sebenarnya ya, pertanyaannya itu sangat jelas loh. Orang yang tidak mengasihi aku, dia tidak melakukan seluruh perintahku. Tapi orang yang mengasihi aku yang melakukan seluruh perintahku. Itu jelas itu. Dibaca ayatnya. Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Nanti dibaca sendiri aja. Kalau engkau tidak melakukan seluruh perintahku, kamu tidak mengasihi aku, tidak mencintai aku. Ya. Jika seorang menuruti firmanku, akan menuruti firmanku, ia mengasihi aku. Kira-kira begitu. Engkau tidak menuruti firmanku, memang kau nggak mengasihi aku, memang kau nggak cinta sama aku. Waduh. Kalimat ini jelas loh, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengerti kalimat ini. Kalimatnya sangat jelas. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Saudara, kalau ditanya apakah saudara mengasihi Tuhan? Gak ada yang jawab. Seperti biasa, diem 1000 bahasa. Takut menjawab soalnya. Ngomong, enggak Pak, enggak berani, masa enggak ya? Ngomong iya juga enggak berani juga. Iya, buktinya apa? Aduh, ya seperti biasa lah saudara, jawabnya yang standar aja. Sedang proses Pak. Rasul Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, pertanyaannya persisnya begini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka? Mereka itu semua yang ada, termasuk benda-benda. Melebihi dunia ini? Ya Tuhan. Ditanya sekali lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Sekali lagi, Petrus, engkau mengasihi aku nih. Nangis akhirnya Petrus. Ya Tuhan. Dia sedih karena ditanya 3 kali. 3 kali itu benar-benar serius loh pertanyaannya. Petrus sampai nangis. Biar aku mati Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Enggak lama setelah itu, Yesus ditangkap. Petrus melarikan diri. Banyak manusia itu seperti itu, lebay. Aku cinta engkau Tuhan. Malaikat di surga, mana buktinya? Nah, ditanya mana buktinya gimana? Makanya hari ini, mari kita belajar membuktikan cinta kita sama Tuhan. Tuhan, kau mau apa Tuhan dalam hidupku?
Semuanya untuk Tuhan. Ada amin? Iyalah. Tuhan gak ingin apa-apa kok saudara. Tuhan gak ingin uangmu. Tuhan ingin kita semua selamat. Tuhan ingin kita semua berubah karakternya. Mengerti pikiran perasaan Tuhan. Mengerti apa yang menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Masalahnya itu ya. Banyak orang tidak mengasihi Tuhan melebihi semua yang ada. Petrus menjawab, iya Tuhan. Jawab Tuhan apa? Kalau gitu gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-domba itu artinya gini, feed my lamb. Kasih makan dombaku. Kasih makan itu apa? Kasih makan rumput. Bukan, ini bukan literal, bukan harafiah. Ini suatu figuratif. Artinya, kasih firman yang benar. Sebab firman itu makanan jiwa kita. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, mulut Allah. Makanya kasih makan dombaku, kasih firman yang benar. Hari ini, kalau kamu kasih makan domba-domba Allah dengan firman yang salah, kamu dibuang ke api kekal. Ini untuk para gembala, para pengkhotbah. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang aja ke laut. Daripada kau menyesatkan domba-dombaku. Ini peringatan buat kita semua yang pengkhotbah, gembala, penginjil. Khotbah yang benar, kasih makan dombanya yang benar. Makanya tiap khotbah jangan persepuluhan melulu. Persepuluhan buah sulung, itu melulu yang dikhotbahin tiap minggu. Nanti jemaatmu gak sehat-sehat. Ya, udah gitu kalau khotbah yang menyenangkan telinga terus. Enak kalau di gereja ini enak, senang aku pulangnya. Itu ibarat orang dikasih gula terus. Diabetes. Diabetes rohaninya. Jangan. Belajar itu kebenaran, mau senang mau enggak tetap harus yang benar. Ya. Perhatikan Tuhan Yesus pertanyaannya. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku, kasih makan domba-dombaku. Nah, sebagai jemaat, sebagai domba-dombanya Tuhan, dengarkanlah gembala yang benar. Makanya pilih gembala yang baik. Kalau gembala mengintimidasi kamu terus, keluarlah dari situ, itu bukan gembala. Itu serigala. Gembala kok mengintimidasi, gembala itu menggembalakan, memberi makan yang benar. Gitu loh, hati-hati saudara. Tuhan aja bicara begini, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Oh serigala itu bukan orang percaya Pak, semua orang yang jahat itu serigala. Ya, jadi kalau demikian, perhatikan, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka? Melebihi semuanya. Nah, sekarang kita cek aja satu-satu. Apakah kita mengasihi nafsu kita melebihi Tuhan Yesus? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus melebihi keinginan kita? Ditanya aja, dites aja sendiri. Soal makanan misalnya. Soal makanan itu kan kita harusnya semua makan sehat ya. Apa makan gak sehat? Jawab aja. Kan tahu kita harus makan sehat. Kenapa makannya gak sehat? Ayo. Waduh, banyak tersinggung nih. Di luar sana apalagi banyak yang tersinggung. Kalau makan pesta gitu, mau ambilnya segini. Iya. Gak peduli sama sekelilingnya, kurang. Sampai yang datang terakhir habis. Saya sering loh datang ke resepsi gitu ya, habis. Sebab yang ambil banyak-banyak, ya kurang lah. Itu kedagingan loh itu. Gak boleh loh. Ya, kecuali kita jarang makan memang. Zaman dulu saya jarang makan loh. Karena memang kekurangan. Jadi kalau lagi pesta yang ngambilnya banyakkan dikit. Tapi enggak segini lalu lemak dan semua dimakan. Jangan. Nanti ya kalau mulai makan ya, tanya. Ingat tuh, kau lebih mengasihi aku atau makanan itu? Iya. Nanti bulan depan datang ke sini udah langsing-langsing semua. Karena waktu makan takut. Tapi enggak, itu termasuk iman kita itu jangan terbawa oleh keinginan kita yang tidak membangun. Ya. Memang tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, semuanya halal. Tapi ada yang membangun, ada yang tidak, ada yang berguna, ada yang tidak. Jangan makan sembarangan. Jangan makan lemak.
banyak banget. Itu namanya kelemakan. Kalau makan daging banyak, kedagingan. Jangan, saudara. Jangan kedagingan karena makan minum. Seks yang tidak benar. Apalagi? Kekuasaan. Harta dunia. Dan semuanya itu, keangkuhan itu. Itu manusia yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita tahulah semua itu, nggak perlu dikhotbahkan, tahu. Kalau aku sembarangan hidup, Tuhan tidak berkenan. Lah kok tetap, artinya kau tidak mengasihi Tuhan. Lah kok pelit, tidak mengasihi Tuhan. Saya nggak bicara pelit itu ke gereja ya, kalau gitu kasih gereja. Bukan itu maksud saya. Jadilah berkat di sekeliling kita, bagi saudara, bagi orang tua, bagi anak, bagi yang membutuhkan. Kalau ada lebih pekerjaan Tuhan, dukung. Kan gitu. Jangan pelit. Ya, jangan pelit, jangan kedagingan, jangan apalagi sombong. Waduh. Sombong banget. Saya kadang-kadang lihat orang sombong itu ya. Kamu kayak nggak bisa mati aja ya. Padahal besok kau mati. Setiap saat kita bisa mati loh. Umur 40 itu udah pada mati loh. Kebanyakan. Karena hidupnya nggak benar. Hidup yang benar. Ya, jangan begitu saudara. Ini bukannya mempersembahkan diri kepada Tuhan, malah aku klaim janjinya. Berani sama Tuhan mengklaim. Yang benar itu Tuhan yang mengklaim kita. Apa yang kau lakukan selama hidupmu? Mana buktinya kau mengasihi aku, kata Tuhan. Kau gembalakan gak domba-dombaku? Nah, kau lakukan gak kehendak Bapa? Itu sebenarnya cuma itu yang diinginkan Tuhan, gak ada yang lain. Ya, cuma itu. Maka dari itu jadilah gembala yang baik, para gembala. Sampaikan firman yang benar sesuai Alkitab, belajar lagi, jangan tidak belajar. Jangan ngomongnya persepuluhan terus setiap minggu. Enggak kok Pak, enggak persepuluhan. Minggu ini persepuluhan, minggu depan buah sulung. Minggu depan lagi janji iman. Itu sama aja, omongannya mamon terus. Ngomong itu yang kebenaran. Bukan berarti persembahan enggak boleh, boleh. Tapi jangan ngomongnya itu terus. Nanti jemaat takut ke gereja. Ke gereja, waduh, dari rumah udah ancang-ancang hari ini apa nih? Ya, makanya di gereja ini kan nggak ada kan edaran kolektor, nggak ada. Ditaruh belakang itu pun sulit dicari. Kadang-kadang ada yang nanya, mana sih Pak kotak persembahan? Mana ya, saya sendiri juga nggak perhatian. Ya, kalau saudara misalnya nggak memberikan juga nggak masalah, tapi berikan hatimu sama Tuhan. Amin. Itu harus, wajib hukumnya. Tapi kalau uang nggak wajib. Ya, dan nggak usah khawatir kalau pulang keluar dari sini nggak mungkin dicegat. Nanti pulang, nanti dulu Pak. Bapak ini gini, minggir dikit. Ini juga gini, sama, nggak bisa. Nggak ada gitu. Kita nggak, orientasi kita kebenaran. Ya, oke. Jadi untuk gembala, mari kita belajar merendahkan diri, belajar lagi. Mari kita sampaikan firman yang benar, ya. Kalau yang saya sampaikan jangan disampaikan. Kalau yang saya sampaikan benar, silakan disampaikan. Periksa Alkitab. Para domba-domba Tuhan, jemaat, perhatikan firman yang disampaikan benar atau enggak. Kalau enggak benar jangan diaminkan. Kalau terus salah, tinggalkan gereja itu. Mau selamat apa enggak? Sebab hanya Injil lah kekuatan Allah yang menyelamatkan, enggak ada yang lain. Itu, makanya saya kadang-kadang itu gemes itu begitu. Karena jemaat tidak didewasakan. Repot. Pikirannya itu, waduh. Dari dulu nggak dewasa-dewasa. Sebenarnya kalau kita dewasa pikirannya, plong hidup ini. Nggak ada yang bisa menakutkan aku. Siapa? Mau setan, mau apa? Tenaga dalam, mau apa? Nggak pengaruh sama kita. Yang kutakutkan cuma satu. Berbuat dosa. Kenapa? Saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai masih bisa buat dosa kebangetan ya. Ilustrasinya begini. Hidup kita itu disaksikan banyak saksi. Di surga ada siapa? Bapa kita di surga. Bisa lihat kita? Bisa.
Siapa lagi? Tuhan Yesus. Lihat kita. Siapa lagi yang ada di surga? Para malaikat. Lihat kita nggak? Yang di bumi, ada roh kita kan? Roh kita ditemani oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus lihat setiap apa yang kita lakukan. Ada siapa lagi? Nah ini yang orang nggak ngeh nih. Guardian angel. Malaikat penjaga di sekeliling kita. Siapa lagi? Setan. Alkitab berkata, iblis lawanmu itu berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa yang mengaumkan. Siapa lagi? Roh-roh jahat. Dan yang terakhir siapa lagi? Sesama. Kita disaksikan sama sesama kan? Jadi hidup kita ini sebenarnya rame banget ditonton orang. Iya, ditonton dari surga, ditonton dari bumi, Bapak kita di surga, semuanya nonton termasuk setan. Ditonton gitu. Kalau ada yang berani di antara kita, sebelum ke sana, ada nggak di antara kita yang berani, ada papa kita, ada mama kita di samping kiri kanan, nonton film porno? Ada nggak? Pasti nggak ada. Betul nggak? Malu kan? Sekarang ditonton sejagat raya langit dan bumi. Berani nonton film porno. Berani korupsi. Berani bohong. Berani selingkuh. Pas nonton, si setan, yes, supporternya. Yes, bener, terusin. Malaikat. Di surga Bapak, di surga sama Tuhan Yesus. Malu nggak kira-kira? Ya, udah. Kalau itu masih nggak malu ya sudahlah. Artinya apa? Tidak punya. Ya, saya membayangkan ramai sekali ya saksi kita ya. Saya nggak boleh nih buat salah sedikit pun. Iya, ditonton segitu banyak. Tapi kalau lawan dukun, oh jangan lawan gua loh. Ada bala tentara surga yang tidak kelihatan. Oh itu serius loh. Serius itu. Waduh, mulai sekarang saudara, buktikan cinta kita sama Tuhan. Jangan pernah berbuat dosa. Bukan cuma itu, lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Menyenangkan Dia. Jadi berkat kemanapun kita pergi. Amin ya saudara. Sekali lagi kita ekspresikan cinta kita sama Tuhan. Banyak manusia itu sulit mengekspresikan cintanya. Kenapa? Tuhan gak kelihatan, Pak. Makanya latihan itu dimulai dari yang kelihatan. Perhatikan sekelilingmu, pasangan hidupmu, suamimu, istrimu. Latihan mengasihi. Hidup cuma sekali aja kok gak mengasihi. Ya, perhatikan orang tuamu, mertuamu. Kan mereka juga gak selamanya hidup. Ayo yang benar. Kita juga nggak selamanya hidup, yang benar. Tuhan memang tidak kelihatan, tapi aku mengasihi Dia. Begitu harusnya. Ya, makanya kita mesti paksa diri kita untuk mengasihi Tuhan. Karena belum biasa, kalau sudah biasa udah tahu. Kita udah ada bayangan, udah ada Roh Kudus, udah ramai sekali nih. Wah mantap nih hidupku. Hidup ini menarik, karena ada banyak saksi yang menonton hidup kita. Bagaimana nanti kita hidup. Kita usahakan gores hati kita untuk mencintai Tuhan. Ya, belajar. Belajar saudara. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan hanya dengan rasio, percuma. Cinta itu tidak cuma rasio. Harus ada rasio, harus ada hatinya, harus ada semua keinginan kita dengan sadar mengasihi Tuhan. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu
hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan mereda, gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Telah kita berjumpa, berpadu selamanya, jalinan cinta kita dan abadi. Saudara, mungkin di antara saudara tidak biasa mengekspresikan cinta. Sebab setiap orang kan berbeda, ada yang ekspresif, ada yang kalem. Tapi tetap saja saudara, yang namanya cinta tidak bisa disembunyikan. Ia akan mengalir. Orang yang pendiam kalau lagi jatuh cinta, ia menjadi puitis bahasanya. Iya, nggak usah disuruh. Kamu sehari kalau jatuh cinta sama dia WA ya 3 kali sehari. Emangnya minum obat? Diatur-atur. Itulah yang diatur oleh agama syariat. Karena bukan cinta dasarnya, tapi liturgi atau ritual. Bukti cinta itu gak usah diatur. Aku mengasihi dia, aku akan berusaha mengasihi dia, menyenangkan dia. Mestinya begitu. Ya, itulah sebabnya kalau pacaran aja udah gak bener, udah lupakan, coret aja. Satu hilang. Masih ada? Jangan 1000 kebanyakan. Masih ada yang lain maksudnya. Ya, pacar gak bener lagi pacaran, promosi aja gak bener, coret. Pacaran kan lagi promosi. Lagi makan malam pacaran, sebentar lihat jam. Ini apa ini? Ada loh, itu bener tuh. Saya bilang sama ceweknya itu, lupakan dia, coret aja dia. Nanti suatu hari dia lihat jam. Udah berapa lama aku jadi suamimu ya? Cinta itu timeless. Tidak ada waktu. Bahkan kalau bisa gak usah pulang kita sampai besok. Makan malam sampai makan pagi. Lebay ya. Iya, cinta itu ekspresinya itu jelas, gak bisa disembunyikan. Gak bisa. Tapi orang itu kelihatan loh sebenarnya mengasihi atau tidak, cinta atau enggak itu kelihatan. Ya, kelihatan. Dari caranya bicara, kamu naksir dia enggak sih sebenarnya? Kelihatan. Kamu mengasihi enggak sih sebenarnya? Orang penuh kasih atau penuh dendam, kelihatan juga lewat mulutnya itu. Yang Tuhan inginkan bukan persembahan, berbagai macam persembahan. Yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki cinta kasih-Nya. Di mana kita membalas cintanya Tuhan. Raham. Bukan hanya kaf, raham, saling berbalas. Itulah angka 26 tadi, sempurna, cinta yang saling berbalas. Amin ya saudara. Mari kita belajar saudara. Belajar mengasihi Tuhan dengan benar. Belajar mengasihi sesama dengan benar.
Bagaimana kita bisa mengasihi secara tulus tanpa diatur oleh suatu sistem. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan, mengasihi atau menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Dan tidak diatur oleh syariat Taurat, tidak lagi, saudara. Ya. Ini jamnya di sini kecepatan kayaknya. Sebentar aja udah jam lewat. Oke. Jadi saudara kalau ikut ibadah kedua ini, yang sesi 1 kalau bisa didengarkan karena melengkapi. Topiknya sama tapi subtemanya beda. Ya, supaya lengkap. Oke, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Labuhkan rinduku di peluk hatimu, tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi, jalinan cinta kita Tuhan. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami mengerti betapa besarnya kasih Bapa akan kami. Kasih Tuhan Yesus akan kami semua. Ajari kami terus untuk membalas cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, agar mereka diberkati sehingga mereka jadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, Tuhan berkati satu persatu, juga keluarga besarnya. Jadikan mereka sehat, umur panjang, hikmat marifat, agar mereka melayani Tuhan sejak di bumi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, buat kami semua jemaat-Mu di tempat ini, juga yang ada di tempat jauh di sana lewat online, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mohon berkat-Mu turun atas kami ya Bapa di surga, Tuhan Yesus. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Turun dari surga, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Silakan duduk. Sebentar, saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.